Halo, selamat malam. Kembali di Mama Official. Terima kasih teman-teman sudah klik video saya ini. Malam ini teman-teman, ini malam sekitar jam 9 kurang. Saya mau masak, saya kelaparan. Di rumah adanya mie sisa yang kemarin. Dan ini saya mau masak kuah. Ini saya punya bakso, saya mau iris-iris. Tapi mau saya sisihkan 3 biji, itu mau saya simpan ya. Nah itu, saya mau iris-iris. Saya mau belah menjadi 4 bagian. Ini saya pakai 5 buah, 5 pieces ya. Oke, saya sisihkan baksonya. Selanjutnya ini saya mau ambil ini si cabe. Saya pakai 3 pieces aja karena ini pedas banget. Ini cabe setan ya teman-teman, cabe merah besar. Dan ini saya pakai 1 buah bawang merah. Saya mau iris-iris besar-besar. Ini teman-teman, saya mengedit, anak saya udah bangun. Ini dia bangun jam 1 malam dan dia ngajak main teman-teman. Dan ini saya iris juga 1 buah tomat, tapi saya pakai setengah aja. Dan ini saya mau buka langsung biar cepat ya. Ini minyak, saya mengeluarkan bumbu-bumbunya. Ada 3 bumbunya dan saya pakai 2 telur. Saya mau cuci bersih itu si toge. Oke, ikutin terus video saya. Jangan di skip-skip. Ini saya tidak nangis ya teman-teman, saya tuh lagi pilek, anak saya pilek, batuk, besoknya saya nular kayak gini lah terus. Belum lagi kalau pagi saya masak, entah nyuci piring, megang air, langsung kambuh lah ini pilek. Aduh, apa namanya ya, sensitif ya, kayak alergi dingin, debu, kayak gitulah. Jadi teman-teman, kalau saya buat video ya kan, buat video tiba-tiba saya bersin, nah itu berarti saya lah itu. Oke, langsung aja ya, saya mau langsung goreng. Ini minyaknya sudah panas. Kira-kira aja, saya tengah malam ini lapar. Ini jam berapa ya? Kayaknya jam 9 lewat ya, 9 malam. Saya mau masak yang instan-instan aja. Mau masak indomie kuah, sisa yang kemarin saya buat martabak telur ya. Nah, ini saya mau buat. Langsung saya aja, langsung aja saya oseng-oseng ya teman-teman. Saya tadi sore itu beli sayur. Saya beli sayur toge, jadi saya mau campur pakai itu ya. Saya tergiur habis upload video, saya nonton video kawan-kawan, siapa namanya lupa saya, dia masak mie kuah pakai toge, langsung bilang saya itu warnanya sudah kecoklatan ya dari bawangnya. Saya masukkan cabenya, saya pakai 3 aja ya teman-teman. Dan langsung aja saya memasukkan ini si bakso. Saya punya stok bakso juga, stok bakso lebih mantap lah ini ya. Dan langsung aja togenya langsung saya tumis ya. Saya lupa ya nama channel yang saya tonton itu. Kalau tak salah nanti saya cek lagi ya namanya. Saya tumis-tumis sampai dia benar-benar wangi, termasuk gatal bumbu. Makanya teman-teman, saya itu kalau masak indomie kuah itu nggak suka terlalu banyak air. Saya pakai sedikit aja airnya. Makin gatal hidungku. Langsung aja saya masukkan ini tomat biar empuk dia sama togenya. Hari ini tidak kenal diet ya. Ini saya masukkan aja langsung minyak. Saya udah berapa hari ya nggak masak, siangan terus anak saya sakit, jadi saya nggak
2 hari ini lah saya nggak masak ya teman-teman. Biasa mungkin dia tumbuh gigi kan, gusinya bengkak, jadi dia agak-agak meriang badannya. Langsung saya masukkan lagi dulu. Satu dulu ya teman-teman, satu. Saya masukkan tadi dulu. Biar kuahnya itu kental. Saya suka begini masak Indomie. Enak ini. Langsung aja. Saya masukkan ini bumbu semuanya. Dua hari saya begadang teman-teman, nggak bisa tidur karena anak merengek terus. Ini bumbu terakhir, minyaknya udah agak susah. Oke, nah ini saya suka kayak gini minyak nih. Mie nyemek ya ini ya. Ini kalau saya di apa bilang ini namanya mie nyemek. Makan lagi lah sedikit air. Biar sedikit air. Mantap ini ya, coba melihat ini, lihat enak ini. Apa namanya ini ya, ini nyemek. Saya masukkan lagi telurnya. Nah, yang ini nggak saya aduk-aduk kuningnya ya, kuningnya nggak saya pecahkan biar dia matang di situ. Tapi teman-teman memang iya teman-teman, saya itu paling boros makan telur. Untuk saya sendiri aja itu mau 2 papan. Padahal itu nggak bagus buat saya ya. Kolesterol ya, kolesterol. Saya tunggu, saya diamkan ya. Tapi tetap saya di bawahnya saya ada takutnya kosong. Terus mantap ini men. Ini karena banyak yang saya masukin, kayak bakso, kayak apa namanya lagi, sayur toge. Jadi saya tambahkan garam ya sedikit ya, cukupnya. Kalau saya ya, kalau teman-teman pakai bumbu dari mie itu cukup sebenarnya. Nah, tengok teman-teman, wish mantapnya. Ini udah matang ini ya. Oke, mantap. Saya matikan kompor. Langsung aja nih piring sama mangkok lah sama aja ya. Oh, pecah dia kuning telurnya teman-teman, sangat disayangkan ya. Apalah, timpun aja lah telurnya itu. Oke, lalu saya masukkan semua. Mantap, pemakpol. Wes, mie nyemek, terus bakso, sayur toge, mantap pemakpol. Buat makin nambah berat badan. Oke teman-teman, selesai saya masak, ini hasilnya. Ini mantap ya. Apalah namanya ya teman-teman, namanya ini ya, mie nyemek sayur toge pakai telur plus bakso. Mantap makpol, sekali makan ini langsung naik saya 2 kilo rasa saya. Karena di rumah cuma saya berdua sama anak saya nggak makan ini karena dia sudah bubuk nyenyak. Suami saya kerja masuk malam. Maaf ya Pak suami, kali ini saya makan mie karena saya lapar banget. Nah ini tengok, ini mantap ya. Saya ambil dulu sendok ya, bisa dilihat ya teman-teman. Wish ya, wish, miring saya. Ya, telurnya ini, nampak kan mantul ini. Naik makpol. Oke lah, saya mau makan dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini ya teman-teman,
Resep ala-ala saya, ala-ala mendesak, terdesak, kelaparan tengah malam lah inilah. Ini jam berapa ya? Saya tengok handphone dulu ya. Saya makan malam jam 9 kurang. Saya bisik-bisik ini ngomong karena anak saya itu udah tidur. Dia lagi gak enak badan. Udah 2 hari saya begadang ya. Panas. Sebenarnya saya punya meja teman-teman, tapi saya malas bongkar-bongkar. Di luar ada satu dan di situ juga ada satu. Nah, itu berantakan rumah saya itu. Kayak mana lah namanya, kalau anak lagi sakit pasti semuanya rempong ya teman-teman. Doakan anak saya cepat sembuh ya. Oke, saya mau makan nih, saya mau makan. Panas, masih panas. Enak. Saya pegang kayak gini ya. Saya mau ngambil piring dulu ya. Biar nggak kepanasan. Inilah akibatnya saya malas ngambil meja ya teman-teman, tapi tak apalah ya, yang penting perut kenyang. Lagi pula nanti ribut saya angkat, nanti anak saya terbangun. 2 hari saya begadang teman-teman, 2 hari. Enggak, togenya masih renyah, togenya. Ini saya jarang ya teman-teman masak Indomie kayak gini, karena saya punya asam lambung. Ini kalau pak suami tahu ini pasti tahu nanti dia nih. Nggak repot tadi saya. Enak ya. Malam ini lupakan berat badannya teman-teman. Lupakan berapa angka di timbangan, lupakan. Enak nih teman-teman, beneran bisa dicoba ya cara saya masak ini. Saya dari dulu mau masak mie itu kuahnya selalu sedikit ya, nggak perlu banyak-banyak kuahnya. Tapi telur harus 2. Satu bungkus Indomie telurnya harus 2. Enak telurnya. Saya nggak berani pakai banyak-banyak cabai ya teman-teman. Ini cabai setan, pedasnya nggak on. Jadi saya cuma berani pakai 3 aja, 3 pieces. Ini teman-teman, ini yang hitam-hitam ini teman-teman, itu komedo saya. Bukan karena saya ngecas ya teman-teman, ini komedo saya. Saya risih, saya garuk-garuk jadi bekas ini. Saya itu kalau komedoan teman-teman, bukan di sini aja, bukan di sini aja, bukan sampai sini komedoan saya, komedoan di sini komedoan, banyak komedo saya. Saya memplok lagi. Enggak. Saya dulu pas masih gadis, ketika saya kuliah, pernah saya ngabisin 1 dus itu 1 bulan mie. Itulah yang membuat saya punya jadi asam lambung. Jadi teman-teman, Indomie itu enak, tapi tidak bagus untuk setiap hari dia konsumsi teman-teman. Banyak efek sampingnya. Enak. Bakso. Ini bakso sapi. Moga-mogahan anak saya malam ini gak rewel. Nampak ini mata saya bengkak.
begadang. Paginya saya kerja, pulang malamnya begadang lagi teman-teman. Ya itulah resiko kita punya anak masih di bawah 1 tahun ya. Kok 1 tahun? Bawah 5 tahun. Karena kata dokter, kalau anak di bawah 5 tahun itu masih wajar sering sakit-sakit teman-teman. Aduh saya makan selemotan. Mantap. Ini nggak asin teman-teman, walaupun saya tambahkan garam nggak asin. Pas ini rasanya karena banyak isiannya ya. Toge, tomat, bakso, telur, tambah minyak. Cabenya saya sisihkan aja. Mantap. Mantap. Habis. Perut sudah kenyang. Mau tidur. Bentar lagi saya mau tidur. Mau coba untuk tidur. Langsung tidur bisa atau tidak. Pedas teman-teman. Oke, saya minum dulu. Harus banyak minum ya teman-teman, minimal tuh 2 liter 1 hari minimal, biar kita sehat ya. Oh ya teman-teman, dulu pas gadisku saya tidak segemuk ini. Berat badan saya itu 49, habis itu naik 50-an, habis itu naik jadi 60-an, habis itu naik jadi 70-an. Itu ketika saya SMA. Habis itu tamat SMA saya diet alami karena bau saya yang di Lampung kayak ngajak saya, masih pedes sekali nih, ngajak saya ayo diet, kasihan masih gadis, nanti takutnya sakit. Apalagi keluarga kami itu teman-teman itu punya keturunan sakit diabetes ya, gula basah. Jadi pokoknya kalau bapak K jumpa sama saya, kuruskan badanmu itu, takutnya nanti saya ketularan, takutnya itu. Habis itu saya berusaha untuk diet 2014, turun teman-teman, turun dari 80-an ya kan pas gadis. Diet saya itu berhasil turun jadi 51 kilo berat badan saya. Habis itu saya ke Batam lebih parah teman-teman. Selama 2 tahun aja berat badan saya itu bertahan langsing. Saya kerja enak, duduk, makan tidur, kerjanya pun juga duduk. Naiknya berat badan saya 63, nggak nyampe 70 tapi 60-an nggak ada. Masih pedas ini di sini, kuping ini gimana ya? Pernah ya teman-teman merasakan saking kepedesan telinga tuh perih? Nah kayak gitulah saya. Sekarang saya itu tidak tahan pedas, nggak tahan, sedikit padahal cabai saya pakai untuk masak itu saya udah kayak semuanya ini basah keringatan, mulut itu kayak gitu. Oke teman-teman, kembali di masa lalu ya kan. Habis itu saya itu naik berat badan saya 63, paling berat itu 66 2017 ya 2017. Habis itu saya diet lagi teman-teman karena planning mau nikah itu kami itu 2017 atau 18 itu. Diet saya turun berat badan saya jadi 56. Dan karena terlalu banyak kendala, saya galau karena corona covid 2020 sampai 2021. 2019 itu masih ada yang nikah, masih ada, cuma planning kami itu 2020. Galau saya karena pending nikah diundur lagi, dan akhirnya naiklah berat badan saya, ngembang.
Habis itu saya diet lagi, itu tembus berat badan saya 80-an. Saya diet, habis itu turun itu jadi 66 baby saya nikah itu berat badan saya 66 teman-teman. Habis itu saya itu diet 66 nyampe Batam itu 68. Makin gampang saya di kampung teman-teman. Kuat makan saya teman-teman, apalagi kalau di rumah mama itu semuanya dibeli mama, yang daging sapi lah, apalah itulah, pokoknya bukannya jadi kurus ya kan. Orang nikah itu banyak pikiran kan, banyak kendala atau gimana, masalah apapun itu makin kurus. Kalau saya tidak, makin gendut. Makin gendut saya itu kalau banyak pikiran makan teman-teman, pelampiasannya dulu sampai sekarang sih juga gitu ya kan. Habis itu saya pernah sampai 98 kilo setelah saya hamil anak saya. Sudah siap lahiran, turun berat badan saya dari 72. Tapi karena saya kayak mana ya, sering begadang, sering apa gitu kan, kayak emosi pun naik turun ya kan, biasa lah ya kan, mama lah ya, merepek terus ya kan. Nah itulah pelampiasan saya itu makan. Dan saat ini berat badan saya itu adalah 80 berapa ya, 86. Nanti saya nimbang ya, kalau nggak salah 86 atau 85. Tadi pagi saya nimbang 85. Ini makan malam ini, nah pasti naik ini, yakin aku naik ini. Nah, makanya saya sebenarnya menyesal saya beli timbangan itu teman-teman. Tiap hari saya menimbang, bayangkan teman-teman, tiap hari apa nggak makin pusing kepala saya. Nah udah pusing saya, makan lagi saya. Tapi teman-teman, tetap bersyukurin ya. Moga-moga niat saya itu yang pas gadis itu muncul lagi kan. Nah, misalnya saya diet, sebenarnya diet itu untuk sehat ya teman-teman. Ya, saya walaupun setiap hari direpet sama bapak ke ya kan, sama bapak ke ya, itu karena saya mereka nggak mau anaknya kayak gini kayak mereka. Karena dari keluarga kami itu rata-rata semuanya penyakit gula, termasuk bapak itu penyakit gula, dan mendiang pun udah banyak yang meninggal karena gula, termasuk opung guru saya dan pariban saya itu masih muda. Gulanya itu kalau nggak salah dengar-dengar 400 lebih kadar gulanya. Nah, akhirnya dia sudah mendiam. Nah itulah yang ditakutkannya orang tua saya itu kakak beradik 10 orang, rata-rata mereka kena gula ya. Dari keluarga saya yang kena gula, keluarga inti ya, itu bapak ke sama adik saya yang nomor 3 ya, anak nomor 3 dari mama itu, dari mama ya, anak nomor 3 lah dari kami. Nah itu udah pernah kena gula juga. Tapi saya mau sekali-sekali cek gula, walaupun saya jarang ya, sekali-sekali mau cek gula saya normal. Tapi takutnya kan kita tidak tahu kapan musibah itu tiba-tiba datang ya teman-teman. Ya hidup sehat lah intinya lah ya kan. Saya berusaha untuk hidup sehat, tapi kalau udah begadang tuh teman-teman, jaga anak itu kan teman-teman, saya langsung cari pikiran saya tuh makanan biar tidak emosi ya, karena kan kerja udah dari pagi sampai malam, tapi itu malam kurang tidur. Jadi itulah pelampiasan saya ya kan. Belum lagi kalau pak suami kurang mendukung ya kan teman-teman, agak-agak molor dia ya kan. Nah itulah biasalah ya kalau mama kayak gitu teman-teman. Tapi itulah intinya, itu oke teman-teman, intinya berat badan saya itu sekarang banyak nilainya ya kan. Padahal saya punya planning teman-teman itu buat konten itu, konten diet ya kan. Tapi nggak tahu kapan saya mau mulainya dietnya. Tapi kemarin teman-teman, tanggal berapa itu ya, sempat berat badan saya itu 90,6. Saya diet, tak makan malam, tidak makan malam ya, tak makan malam sama lah artinya, tidak makan malam. Tapi itu benar-benar manjur ya teman-teman. Saya tidak bisa tidak makan pagi dan siang kayak zaman dulu saya masih diet, benar-benar diet, benar-benar diporsir. Nanti saya tunjukkan foto saya pas masih gadis sama suami saya sebelum nikah ya, 2018 kami mau planning mau nikah ya. Itu saya itu gimana ya, tadi saya bilang ya 90,6 ya berat badan saya, baru berapa bulan ini, bulan lalu 90,6. saya udah sesak, tidur tuh udah sesak, bergerak tuh udah capek ya kan. Saya nimbangkan terkaget-kaget saya teman-teman, 90,6.
Habis itu saya diet selama 1 minggu, itu bener-bener turun teman-teman, turun jadi 94, jadi naik itu 84, turun berapa kilo itu teman-teman. Sebenarnya kalau saya fokus ya teman-teman, fokus ke program diet saya, cepet saya turun. Tapi karena niatnya tanggung-tanggung, jadi begitulah ceritanya. Tak turun-turun lah berat saya, tetaplah saya jadi comel teman, comel, bakpao, cabi, apalah itu, panda, atau itulah kata-kata orang ya kan. Nah, oke lah teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video saya yang kurang bermutu ini. Karena saya 2 hari kan tidak buat konten masak karena anak saya lagi rela-relanya. Baiklah teman-teman, saya juga mau istirahat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menonton video saya sampai habis ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan saya juga gimana ya, seperti sebelumnya teman-teman, saya kalau cek di beranda saya di YouTube ya kan, saya senang adalah beberapa orang yang selalu setia nonton video saya tuh senang banget. Walaupun yang nonton cuma sedikit, 30, 40, apalagi kalau ada yang 100, saya itu jingkrak ya teman-teman, saking senangnya. Karena beda ya teman-teman, kalau YouTube dengan Facebook itu teman-teman, kayaknya lebih peminat itu lebih orang tuh ke Facebook sebenarnya teman-teman. Tapi saya mau fokus dulu ke YouTube, karena mama saya juga mendukung saya ke YouTube, jadi saya harus berusaha ya, gak apa-apa lah ya kan. Oke teman-teman, kembali lagi teman-teman ya, jangan lupa yang nonton di komen ya, di komen yang positif ya teman-teman, yang positif biar mental saya nggak down ya, nggak down. Terus bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel saya Mama Official 750, jangan lupa ya. Baiklah, saya mau istirahat. Oke lah, bye bye.